Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Tisi di pelajaran Seni Budaya kelas 7. Kali ini Miss akan menjelaskan mengenai materi di bab terakhir, yakni bab 16. Materi yang pertama, Miss akan membahas tentang perencanaan pementasan fragmen. Ada 4 poin di dalamnya. Poin pertama ialah memilih naskah. Naskah sendiri memiliki arti karangan yang berisi lakon atau cerita yang dalamnya memuat nama-nama tokoh, dialog yang harus diucapkan oleh tokoh, petunjuk kelakuan, dan setting panggung, serta properti yang diperlukan. Dalam memilih naskah, sebaiknya mempertimbangkan 4 nilai sebagai berikut. Nilai yang pertama merupakan nilai filosofi, yang mana naskah yang dipilih hendaknya mengajak penonton untuk memiliki wawasan yang luas, seperti penyadaran diri usai menonton. Jadi misalkan kita selesai menonton sebuah pertunjukan, kita bisa mengambil suatu hikmah atau pengetahuan dari apa yang ditampilkan dalam penampilan fragmen tersebut. Yang kedua adalah nilai artistik. Naskah yang dipilih hendaknya memilih nilai seni atau unsur keindahan. Yang ketiga adalah nilai etika. Naskah hendaknya dapat bermanfaat bagi penonton dan pembaca naskah. Naskah tidak hanya bertujuan mengajak penonton untuk ikut larut dalam lakon yang dimainkan para tokoh, melainkan bertujuan lebih dalam menjaga moral. Nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari sebuah pameran atau pementasan. Yang keempat, nilai komersial. Naskah mampu menarik minat penonton atau bernilai jual. Yang kedua, menentukan atau menunjuk sutradara. Sutradara bertugas melakukan tafsir lakon atau naskah dari berbagai sudut, misalkan dari psikologisnya, sosiologisnya, historis, dan juga fisiknya. Naskah juga ditafsirkan ulang oleh sutradara dari sisi tema dan amanat penulis naskah. Proses ini meliputi konflik yang dimunculkan. Lalu, naskah dikembangkan kembali dan disesuaikan dengan lakuan-lakuan aktor. Sutradara akan memimpin seluruh pertunjukan, melatih aktor, melakukan koordinasi setiap bagian juga. Oleh karena itu, hendaknya dipilih sutradara yang bertanggung jawab sekaligus dapat memimpin kelompoknya. Nah, pada poin ini, sudut yang Miss jelaskan tadi, psikologis misalkan ya. Jadi, ketika sutradara menentukan naskah dari berbagai sudut, misal psikologisnya, lalu sosiologis, jadi kita pertimbangkan dari sosial, faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat misalkan. Lalu ada historis atau sejarah, dan juga fisik dari naskahnya, baik atau tidak. Yang ketiga ialah memilih aktor atau pemeran. Pemain dipilih berdasarkan kebutuhan peran, kesesuaian fisik aktor dengan tokoh, dan kemampuan aktingnya. Nah, memilih aktor atau pemeran ialah tugas dari seorang sutradara setelah selesai menafsirkan naskah. Jadi, selesai diulas naskahnya oleh sutradara, sutradara akan memilih pemain atau aktor yang cocok dengan naskah yang akan dipentaskan. Lalu yang keempat, memilih kru administrasi. Kru administrasi adalah pelaksana non-teknis di tim produksi. Misalkan kesekretariatan, bendahara, kerumah tanggaan, humas, publikasi, dokumentasi, keamanan, dan pembantu umum. Nah, kru administrasi ini, semua tim ini biasanya ada di dalam perencanaan pementasan fragmen yang berskala lebih besar. Tetapi, kalau misalkan
hanya di lingkup sekolah, misalkan praktek. Kita hanya perlu mengambil kru-kru yang penting-pentingnya saja, misalkan sutradara, pemain atau aktor, tim properti, misalkan dari tim busananya, tim make up-nya, dan tim untuk menata panggung. Ya, jadi kita tidak perlu banyak-banyak dalam membentuk tim kalau misalkan hanya di lingkup sekolah. Nah, itu saja dari part 1. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk part 2, bab 16. Mis cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.